Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Cakadolo Tutorial. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera selalu. Dan kali ini Cakadolo Tutorial akan memberikan sebuah solusi mengenai teknik dasar di dalam pengolahan data dengan grafik ya. Yang tutorial sebelumnya mudah-mudahan teman-teman sudah pada baca, sudah pada melihat videonya dan sudah mempraktekkan terkait dengan pembuatan radar chat atau spider chat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan sebuah Pareto chat. Oke. Seperti ini bentuk Pareto chatnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini layar. Ya, oke, saya rubah misalkan sedikit backgroundnya apa ya. Seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita ke sini ya, kita harus mengerti dulu konsep dasar daripada Pareto tersebut ya. Jadi Pareto chart ini banyak sekali digunakan pada saat kita melakukan improvement ya. Oke, jadi kenapa kita menggunakan Pareto chart ya? Sini saya ganti dulu. Nah, mungkin teman-teman ya yang belum begitu familiar dengan project-project improvement atau yang sudah familiar itu malah sudah sangat mahir sekali ya. Jadi begini kondisinya kira-kira. Misalkan ya kita mempunyai sebuah project atau sebuah proyek baik di manufacturing misalkan atau di manapun. Misalkan kita disuruh melakukan perbaikan atau improvement pada sebuah produk di mana kita memiliki data kerusakan produk. Nah, kita kan bingung ini, kira-kira dari mana yang harus kita mulai, gitu ya. Dari mana harus kita mulai? Tentunya kita harus melakukan sebuah analisa. Ya, kemudian setelah kita membuat analisa itu, baru kita tahu kira-kira yang paling besar dampaknya, ya, ketika kita melakukan improvement, tetapi tepat sasaran itulah yang akan kita mau capai. Oke, memang nantinya tentunya ya kita pasti akan mengerti juga bahwa ada faktor eksternal selain daripada analisa ini, misalkan faktor biaya yang mungkin akan dihabiskan dan sebagainya, itu akan menjadi atau mungkin waktu yang lama ya. Jadi sekali lagi COPQ jadi cost, kemudian apa istilahnya biaya, ya seperti itu juga akan menjadi pertimbangan ya. Kemudian di sini ya kita sekarang melakukan analisa terlebih dahulu ya. Yang penting analisanya dulu. Misalkan kita membuat cara membuat Pareto chart di Microsoft Excel. Ya ini, oke, seperti ini kita membuat dulu sebuah data. Misalkan kita kumpulkan datanya seperti ini. Kita membuat tabel seperti ini, tabel ya, di mana ada nomor, ada kerusakan, ada frekuensi, kemudian akumulatif frekuensi ya. Kemudian akumulatif frekuensi dari total persen, kemudian akumulatif frekuensi dalam persen dan keterangan. Misalkan seperti ini ya. Tapi ini adalah basic dasarnya. Pertama misalkan ya, kita mempunyai 8 jenis kerusakan pada produk ya. Misalkan kita anggaplah judulnya adalah kerusakan pada produk ya. Ya seperti itu. Kemudian setelah kita tuliskan dulu di kolom nomor 1 sampai 7 semua jenis kerusakannya kita tuliskan di sana. Kemudian di sebelah kanannya ya di kolom C di sini kita tuliskan jenis-jenis kerusakannya. Tuliskan aja dulu semua, tapi tidak boleh ada yang kembar atau duplikat ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tuliskan angkanya. Frekuensi atau jumlah misalkan di sini kita ngambil datanya misalkan akumulatif misalkan selama 1 tahun terakhir atau mungkin 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, tergantung namanya rentang daripada baseline atau apa istilahnya dasar pengambilan data untuk improvement ke depannya. Nah, di sini kita ngelihat frekuensi adalah frekuensi kejadian berapa kali dia muncul. Misalkan tergores muncul 300 kali, ya retak muncul 125 kali dan seterusnya. Jangan lupa di sini setelah kita mengumpulkan datanya, kita rating lagi di sini diurutkan. Ini yang paling penting ya. Yang langkah pertama adalah diurutkan dari besar ke kecil. Jadi segini misalkan kita sudah urutkan dalam hal ini asumsinya. Jadi pertama 300, 125, 70, 40, 30, 20 dan 5.
Jadi, nah ini adalah step yang pertama ya teman-teman ya. Jadi carilah kemudian jenis kerusakan dan frekuensi atau berapa kali dia munculnya ya. Kemudian di sini kita membuat sum. Kemudian kita buatlah jumlah di bawahnya ya. Ya, dengan dijumlahkan totalnya berapa. Sum 590 ya. Rumusnya seperti ini. Teman-teman sudah pasti sangat familiar ya. Kemudian habis itu baru kita membuat sekarang akumulatif frekuensinya. Nah, kalau kita jumlahkan dari yang besar, ini kan tadi akumulatifnya 590, otomatis di sini juga nanti akan menjadi 590 yang terbesar di bawahnya ya. Itu namanya akumulatif ya. Jadi pertama ini sama dengan 300 dulu pasti formulanya ya. Akumulatif pertama 300, kemudian 300 ditambah 125, jadilah dia 425 ya, atau E5 ditambah D6. Kemudian berikutnya adalah 425 ini ditambahkan dengan 70 ya, itu namanya akumulatif ya. Kemudian 495 tambah 40 jadi 535, 535 ditambahkan 30 jadi 565, ditambahkan 20 jadi 585, ditambahkan 5 menjadi 590. Oke, dan di sini bawahnya paling bawah dibiarkan 0 atau dikosongkan ya. Jadi sudah ketemu sampai di sini ya teman-teman ya. Akumulatif frekuensi cukup jelas ya di sini formulanya ya. Oke, saya kalau misalkan seperti ini formulanya ada di sebelah sini ya. Nah, kurang lebih kalau seperti ini misalkan tabelnya di sini, formulanya teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Cukup jelas ya, bisa di print screen nanti. Oke, kemudian berikutnya adalah sekarang kita mau menghitung akumulatif frekuensi terhadap total persen ya. Di sini kita lihat adalah formulanya seperti ini. Jadi, kalau kita bandingkan misalkan tergores itu ya dengan frekuensi 300 kali muncul dibandingkan dengan seluruh frekuensi ada seluruh defect atau kerusakan produk yang 590 itu, dia kira-kira berkontribusi berapa persen. Nah, kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Oke, ya jadi 300 tergores ini berkontribusi sebanyak 51% dari seluruh ya, seluruh frekuensi atau seluruh total frekuensi kerusakan pada produk, atau 51% adalah 300 dibagi dengan 590. Nah, demikian juga seterusnya kita akan hitung seperti ini ya. Nah, oke, nah jadilah seperti ini. Oke, jadi terakhir adalah yang paling kecil ya, jadi paling besar dan paling kecil. Kemudian ini adalah sudah step ke 4 ya, 1 tadi, oke, 2 dan ini sudah keempat. Kemudian kita jumlahkan di sini ya, sum menjadi 100%. Oke teman-teman ya. Jadi, nah sampai di sini kita sebenarnya sudah selesai ya. Apa istilahnya untuk menentukan basic daripada grafik. Jadi kalau nanti kita lihat grafiknya seperti ini, mengambil data dari sini. Jadi adalah data kerusakan, kemudian frekuensi, kemudian akumulatif dan juga akumulatif frekuensi adalah basic yang paling dasar yang harus kita ketahui dalam membuat Pareto chart. Oke. Sampai di sini teman-teman udah jelas ya. Ingat formulanya di sebelah sini contohnya. Ya, kalau dilihat dari formulanya, kemudian di sini aplikasinya ada di sini ya. Ya, seperti ini. Masih ingat ya. Oke. Nah, cukup jelas teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat grafiknya ini. Oke, tadi sudah kita sampaikan bahwa di sini adalah mengambil dari kolom 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kolom yang akan digunakan dari kolom C sampai dengan kolom F. Oke teman-teman, siap ya. Oke, kita sorot sekarang. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil di sini insert ya. Insert, kemudian kita pilih di sini recommended chart. Oke ya, jadi sorot dari kolom C3 sampai dengan F13, kemudian recommended chart. Ya, klik. Nah, pilih di sini, kemudian scroll ke bawah ya, paling bawah. Nah, di sini akan ada bentuknya seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik seperti ini. Nah, dia sudah ada bentuknya di sini. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Oke, ya. Jadi adalah poinnya ada di sini, tadi di grafik ini tadi. Kemudian ya sekarang kita sudah ketemu grafiknya seperti ini. Nah,
bagaimana sekarang kita mau membuat atau mengatur angka-angkanya yang misalkan mau dimunculkan ya. Sini kita bisa add data label ya. Sini ya, kita klik di sini. Udah muncul data labelnya di sini. Ya, kita bisa buat misalkan di sini hurufnya lebih besar dan sebagainya. Nah, oke. Cukup jelas ya teman-teman data labelnya. Kemudian kalau misalkan kita mau melakukan setting sedikit lagi misalkan ya, posisinya di mana, label posisinya seperti ini kah, di inside base kah, outside the center dan sebagainya, itu bisa kita setting ya. Nah seperti ini ya. Oke, inside base. Nah seperti ini misalkan di bawah atau di tengah atau outside. Tadi kita pilih outside, kemudian kita pilih misalkan center ya, di tengah seperti ini. Oke. Nah selesai sebenarnya secara ini. Kemudian kita bisa klik di sini, ganti dengan judulnya misalkan ya apa, improvement Pareto ya. Nah kemudian di sini yang di sebelah sini kita juga bisa menampilkan angkanya juga. Oke, teman-teman juga bisa mengganti di sini tipe-tipe chartnya ya, dengan hanya mengklik bagian sini dia udah otomatis keluar ya. Ternyata teman-teman sini sebelah sini ya, pilihannya sudah ada di sini. Nah tinggal sesuaikan saja data yang teman-teman inginkan. Nah otomatis sekarang di sini kita akan mau memilih adalah tadi frekuensi yang tadi kita bilang adalah 20% pertama ya. Jadi adalah sesuai dengan tadi formula di Pareto tadi adalah kita ingin melihat adalah definisinya adalah 80%, definisi daripada Pareto chart adalah 80% penyebab masalah terdapat pada 20% kategori. Dengan kata lain bahwa untuk mendapatkan 80% improvement, kita harus menghilangkan kerusakan produk pada 20% penyebab terbesar. Ya, begitu kurang lebih ya. Penyebab utama. Jadi di sini kita lihat penyebab utamanya itu ada di sini. Dia sudah lebih daripada 20%. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini inilah hal-hal yang harus kita lakukan improvement dengan segera. Ya, kesimpulannya ada di sini ya, teman-teman ya. Ya, mana ya, kita tandain biar berbeda sedikit ya. Ya, sekarang ini kita kasih warna, nah seperti ini. Nah inilah, jadi tergores dan retak inilah yang teman-teman harus singkirkan ya dengan segera ya. Kalau bisa menjadi 0 ya, menjadi 0, benar-benar tidak ada defect, sehingga akan dengan menyelesaikan 20% kategori ini kita akan bisa mendapatkan improvement sebesar 80%. Nah kurang lebih begitulah maknanya ya. Jadi dengan menyelesaikan masalah yang 20% ini, maka kita akan mendapatkan improvement sebesar 80%. Ya. Jadi ini yang bisa kita sampaikan, bahwa di sini adalah tadi ya, yang kalau kita lihat di sini, saya kasih garis saja ya di sini ya. Ini tadi ya sini ya, pada di sini. Ya, bahwa definisi daripada Pareto mengatakan bahwa 20% daripada 80% daripada penyebab masalah terdapat pada 20% kategori. Jadi ini sudah adalah 80%-nya. Jadi sudah dengan memperbaiki ini, masalah ini ya, itu akan mengakibatkan Anda mendapatkan improvement yang sangat besar, 80%. Jadi kita tidak salah pilih ya. Ya, setelah kita lakukan analisa seperti ini, ternyata 2 penyebab utama yang akan harus kita improve dengan segera. Tentu saja nantinya kita akan sangat jarang sekali bisa mendapatkan improvement dengan membuat data tersebut menjadi 0 ya. Misalkan tergores tiba-tiba setelah dilakukan improvement, tiba-tiba datanya menjadi 0. Ya, kemudian retak juga menjadi 0%. Biasanya sangat jarang sekali. Walaupun bisa, tetapi sangat jarang sekali. Oleh karena itu, kita pertimbangkan untuk menambahkan satu
ini lagi yang di bawahnya. Nah ini ya, untuk kita lakukan improvement. Jadi tambahkan menjadi biasanya 3 yang utama ini, sehingga dia sudah apa istilahnya, sudah menambahkan apa istilahnya, di sini kriteria yang akan kita improve ya. Jadi tambahkan satu lagi ya, sehingga dengan cara menghilangkan ketiga defect besar ini, maka akan mendapatkan improvement yang sangat besar sekali ya. Jadi ketimbang kita tidak melakukan analisa sama sekali, kita misalnya melakukan di sini ya, anggaplah di ini ya, 3 yang terbawah misalnya kita lakukan improvement ya, otomatis dia tidak akan menghasilkan improvement yang besar ya. Jadi capek saja pekerjaannya tetapi tidak menghasilkan hasil yang maksimal ya. Dengan artinya usahanya mungkin sama kerasnya, tetapi hasil yang didapatkan berbeda. Oleh karena itulah kita perlu melakukan sebuah analisa. Kemudian nanti setelah misalkan nanti selesai project ini, maka ada namanya adalah second layer Pareto ya. Kemudian nanti di Paretokan ulang lagi setelah improvement. Misalkan ini yang 1 2 3 tadi menjadi urutan yang ke sini 5 6 7, sementara yang 4 5 6 7 tadi menjadi prioritas menjadi yang pertama. Disitulah akan kita lakukan lagi hal yang sama. Setelah kita lakukan improvement, kita lakukan lagi analisa seperti awal lagi, kemudian kita bentuk lagi Paretonya, kemudian kita lakukan improvement seperti yang sebelumnya. Ya demikian kira-kira teman-teman untuk ini ya, apa istilahnya, lakukan analisa tadi untuk Pareto tersebut, sehingga nanti kita apa istilahnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi bekerja dengan cara yang sangat efisien sehingga mendapatkan improvement yang sebesar-besarnya. Nah di sini tadi kita sudah tambahkan ya bagaimana cara mengeluarkan judulnya ya, seperti ini. Nah, di sini bisa kita ganti misalkan frekuensi ya, frekuensi misalkan ya, dan seterusnya. Di sini bisa kita ganti juga ini persen ya, persen. Nah jadi kita sudah bisa mempresentasikan ke atasan kita, ke manajemen untuk melakukan improvement seperti ini kira-kira analisa. Jadi adalah ini yang pertama yang harus kita lakukan perbaikan ya, di 20% pertama ya. Dengan melakukan improvement sebanyak 20% tersebut, maka dampaknya ya itu sudah apa istilahnya, sudah mendapatkan impact yang sebesar 80% ya. Jadi maksud kami adalah di sini ya, di sini kalian harus melakukan akumulatif frekuensi itu lebih besar daripada 80% ya di sini ya. Mohon maaf tadi penjelasannya ada yang kurang tepat ya. Jadi di sini jadi tiga inilah pertama. Jadi sehingga dia akumulatif frekuensinya dia bisa lebih daripada 80%. Jadi kita harus melakukan improvement dengan cepat pada ketiga defect ini ya, tergores, retak, dan kotor. Jadi sekali lagi inilah yang harus kita lakukan improvement. Jadi termasuk yang retak tadi ya. Jadi inilah hal-hal yang harus kita perbaiki ya. Oke, bisa klik di sini. Klik. Ya di sini untuk merubah gambarnya saja ya. Jadi sekali lagi hasilnya adalah kita harus melakukan improvement kepada 1 2 3 ya. Jadi ini ya, jadi biasanya jenis defect pun biasanya bervariasi, jumlahnya bisa puluhan ya. Ini cuma contoh sederhana saja. Jadi silahkan teman-teman lakukan seperti itu analisanya sehingga menghasilkan kinerja yang efektif. Artinya dengan usaha yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, kami rasa cukup jelas dalam tutorial ini bagaimana kita melakukan perbaikan pada proyek-proyek kita. Ya di sini formulanya adalah seperti ini ya. Ya seperti ini ada di sini. Ternyata digunakan tadi.
ya belum saya jelaskan formulanya seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe, share, dan juga tekan lonceng untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kami pada tutorial yang selanjutnya. Selamat mencoba, selamat bekerja, semoga sukses. Sampai jumpa.